애겠자는 찾는구먼. Halo kawan tentang film, selamat datang di channel tentang film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Hotel Del Luna. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai oleh Oh Jong Hwan dan diperankan oleh Lee Jun Eun sebagai Jang Man-wol dan Yo Jin-go sebagai Ko Chang-sung. Mereka berdua adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang sebuah hotel yang semua tamunya adalah hantu. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Jang Man-wol bertemu dengan seorang nenek yang menyuguhkan segelas anggur yang rasanya aneh. Di sini Jang Man-wol menanyakan sebuah penginapan di sekitar situ dan dijawab oleh nenek itu tentang penginapan bulan. Saat Jang Man-wol bertanya tentang tempatnya, namun nenek itu bilang jika dirinya tidak bisa ke tempat itu, yang bisa ke tempat itu adalah orang-orang yang ada di belakang Jang Man-wol, karena orang-orang tersebut sudah meninggal. Saat itu ada orang-orang berkuda mendatangi mereka, dan Jang Man-wol bersiap untuk melawan mereka. Namun tiba-tiba menghilang, dan tumbuhlah pohon di belakangnya, lalu menghisap pedang miliknya. Saat itu berdirilah sebuah penginapan secara tiba-tiba. Kemudian nenek itu bilang jika Jang Man-wol yang menjadi pemilik penginapan bulan tersebut. 망자들의 쉼터가 될구나. Kemudian berpindahlah di tahun 1998. Di sini ada seorang anak dan bapaknya sedang berbincang. Kemudian ada orang yang tidak sengaja menjatuhkan uang. Lalu ayahnya akan mengambilnya. Namun anak itu malah mengembalikannya. Lalu ada nenek yang membawa bunga sedang memuji aksi dari anak itu. Kemudian ayahnya mengusir nenek tersebut karena tidak akan membeli bunganya. Namun anak itu bilang jika hadiah ulang tahunnya berupa bunga saja tidak apa-apa. Saat itu ada pihak kepolisian yang menemukan jenazah berada di sebuah sungai. Ternyata arwahnya melihat itu. Manajer Noh yang memperingatkan Jang Man-wol atau Nona Jang bahwa malam ini adalah bulan purnama dan hotel mereka akan banyak kedatangan tamu. Lalu saat papan Hotel Del Luna dinyalakan, hotel tersebut berubah menjadi hotel yang sangat besar dan megah secara tiba-tiba. Saat itu ayah dari anak kecil tadi dikejar-kejar polisi karena ketahuan habis mencuri mesin kasir dan dirinya jatuh dari tangga. Saat dirinya kabur dan sampailah di sebuah hotel. Kemudian dia masuk ke hotel tersebut. Ayah itu sangat takjub dengan dalamnya hotel itu. Kemudian ngobrol dengan arwah yang meninggal di Sungai Han. Saat pergi ternyata bertemu dengan manajer Noh dan juga resepsionis yang bernama Ji Hyun. Namun ayah langsung berbelok supaya tidak bertemu. Saat itu dirinya akan mencuri sebuah guci emas, namun dikembalikan lagi. Lalu secara mengejutkan ular yang ada di guci itu mengikuti dirinya yang masuk ke kolam renang. Namun ternyata yang ada di dalam itu adalah sebuah pantai. Dirinya kembali jalan-jalan ke atap dari hotel itu. Lalu dirinya pergi lagi ke sebuah taman yang ada di hotel itu.
dan menemukan sebuah pohon yang hanya tumbuh satu bunga saja. Dirinya pun memetik bunga tersebut dan ketahuan oleh Nona Jang. 도둑질을 했잖아. Saat itu ada ular emas yang keluar dari baju ayah itu dan dirinya langsung memohon maaf kepada Nona Jang. Saat itu tubuhnya seakan menghilang dan meminta ampun pada Nona Jang. Lalu menjelaskan hanya mengambil bunga itu untuk hadiah ulang tahun anaknya. Kemudian Nona Jang mengampuni dirinya. Namun Nona Jang meminta untuk anaknya jika sudah besar nanti setelah 20 tahun. Dan akhirnya dirinya menyetujui agar anaknya tidak sendirian. Lalu dia kembali ke tubuh yang sedang sekarat. Pagi hari Nona Jang didatangi oleh seorang wanita polisi yang sudah meninggal itu untuk bisa menghukum orang yang membuat dirinya meninggal. Nona Jang meminta bayaran dengan uang di dunia. 분이시네. 이승과 관련된 서비스를 위해선 Lalu berpindah ke tempat wali kota yang akan mendapatkan penghargaan. 위 대표는 남다른 헌신으로 Saat acara berlangsung, Nona Jang pun datang dengan membawa shotgun dan akan menembak wali kota tersebut. Namun semua orang di situ tidak ada yang melihat Nona Jang. Kemudian Nona Jang menembak wali kota itu. Namun tidak terjadi apa-apa kepada wali kota. Namun dirinya dapat melihat polisi wanita yang sudah dibunuh dan wali kota berteriak-teriak dan akan pergi dari tempat itu. Di kantor, Nona Jang menanyakan hasil dari membantu polisi wanita kepada manajer Noh. Lalu manajer Noh menunjukkan beberapa berlian. Nona Jang pun sangat senang. Namun ternyata dipotong beberapa kali oleh manajer Noh untuk melunasi hutang dan membiayai anak yang akan diambil Nona Jang. Dan Nona Jang hanya mendapatkan satu berlian saja. Kini kita dibawa di tahun 2019. Di sini Ko Chang Sun akan melakukan interview lamaran pekerjaan dan dirinya langsung diterima kerja di tempat itu. Chang Sun menanyakan tentang Hotel De Luna, namun manajer hotel tersebut malah bingung. Saat itu Chang Sun kembali ke ruangannya. Dirinya mendapatkan hadiah bunga dan juga sebuah surat dari Hotel De Luna. Kemudian saat membacanya, Chang Sun sangat kaget. Dirinya akan pulang ke rumah menggunakan kereta dan ternyata bertemu dengan Nona Jang dalam gerbong itu. Mereka hanya berdua. Nona Jang membawa bunga seperti yang dihadiahkan untuk Chang Sun. Di sini mereka ngobrol sebentar untuk saling mengetahui satu sama lain. Dan Nona Jang menyuruh Chang Sun untuk bekerja besok. Namun Chang Sun menolak ajakan tersebut. 거절하겠습니다. Kemudian Nona Jang mendekat ke arah Chang Sun secara perlahan dan meniup ke arah mata Chang Sun. 정말 연약한 부천성. Dan bilang, itu adalah hadiah untuknya. Saat kereta berhenti, Chang Sun turun dari kereta sambil membawa bunga hadiah dari Nona Jang. Saat sampai di rumah, dirinya langsung buru-buru akan pergi dengan membawa koper. Saat di jalan, dirinya bertemu dengan wanita yang menggunakan kacamata hitam. Saat Chang Sun berbicara dengan wanita itu membuka kacamatanya dan ternyata sudah tidak ada mata. Hal ini membuat Chang Sun lari dengan sangat ketakutan. Kemudian dirinya bersembunyi dan dilempar kerikil oleh Nona Jang. Hal ini membuat Chang Sun kembali berlari pergi.
Saat itu dirinya bertemu kembali dengan wanita berkacamata dan terus berteriak-teriak untuk tidak mendekat. Kemudian Changsun ditutup mulutnya oleh Nona Chang. Saat ini wanita berkacamata itu pergi dari tempat itu. Saat itu Changsun menemani Nona Chang untuk makan. Namun dirinya foto-foto dulu sebelum memakannya. Di waktu yang bersamaan ada seorang yang mengawasi Nona Chang dan Changsun dari luar, yang ternyata itu adalah wali kota yang pernah ditembak oleh Nona Chang, yang kini sudah menjadi gelandangan. Di sini Changsun komplain kepada Nona Chang karena dirinya bisa melihat orang yang sudah meninggal gara-gara Nona Chang. Namun Nona Chang tetap saja lanjut untuk makan. Setelah selesai makan, mereka berdua pergi jalan keluar. Dan saat itu Nona Chang menyuruh Changsun untuk membeli pangsit. Di sini Nona Chang sendirian dan bertemu dengan wali kota. Wali kota membawa sebatang besi kemudian menusuk Nona Chang. Namun Nona Chang hanya diam saja. Lalu wali kota tersebut langsung pergi. Aksinya dilihat oleh Changsun. Changsun pun panik dengan hal yang menimpa Nona Chang. Di sini Changsun langsung berlari pergi setelah Nona Chang menyuruhnya pergi dari kehidupannya. Namun saat itu ternyata Changsun kembali lagi dan membawa gerobak untuk membawa Nona Chang. Namun Nona Chang menolaknya. Saat itu Nona Chang mencabut besi dari tubuhnya dan membuat besi itu melayang-layang di atas tangannya. Kemudian besi itu meluncur dengan cepat dan mengenai wali kota hingga terlelap dan menjadi abu. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.